Kalau Bapak Ibu adik kawan sahabat semua dengar baik-baik. Tadi Ustadz Fahur Razi ngomong ke saya, kata beliau, inni uhibbuka fillah. Kalau bahasa kampung saya, I love you. Lalu saya jawab, I love you full. Inni uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Ustadz Abdul Somad. Hub, bahasa Arab. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia saya lihat ada 3. Yang pertama, saya mencintaimu. Ada lagi yang mengatakan kasih. Ada lagi yang mengatakan, dulu waktu masih kecil kalau ada suara itu ada orang meninggal. Sekarang kalau ada suara itu Ustadz Somad lewat. Meninggal. Ada yang menerjemahkannya cinta, ada yang menerjemahkannya kasih, ada yang menerjemahkannya sayang. Nanti ibu bapak pulang ditanya sama anaknya, mama, inni uhibbuka fillah itu apa artinya? Aku mencintaimu. Cinta sama sayang apa bedanya? Kalau cinta ya cinta, kalau sayang ya sayang. Beda cinta sama sayang? Jangan banyak tanya, karena yang banyak nanya itu Yahudi, Israel. Begitu cara menutupi kebodohan kita. Levelnya 3. Level yang pertama cinta. Cinta adalah bagian dari emosional. Marah, ngamuk, benci, sayang. Itu emosi namanya. Nah, emosi salah satunya adalah cinta. Cuman cinta ini lebih pada fisik. Jadi kalau laki-laki ngelihat perempuan itu yang dia lihat fisiknya. Kalau kami orang Melayu dalam pujian-pujian pantun, petatah petitih, kalimat pujaan masa lalu, apa kata laki-laki melihat perempuan? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Itu sebelum punya anak. Setelah 20 tahun pernikahan, rambutnya bak sumbu kompor. Alisnya bagaikan PNS bubar barisan. Enggak usah lagi kita teruskan, makin menyakitkan. Jadi cinta itu lebih pada ketertarikan pada fisik. Apakah itu manusiawi? Manusiawi. Kalau saya nanya enggak usah dijawab. Karena saya kalau ceramah itu saya nanya, nanti saya jawab sendiri. Apakah ketertarikan kepada bola mata, bibir, lekuk tubuh, itu normal? Normal. Justru yang tidak normal itu kalau ada laki-laki yang gak tertarik sama sekali. Bro, itu cantik. Enggak. Itu ganteng. Wow. Itu yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan diselamatkan Allah semua dari LGBT. Yang pertama adalah level terendah adalah cinta pada fisik. Tapi ketika dia sudah mulai menikah, merasakan enak nasi gorengnya, si istri juga sudah merasakan bagaimana sabarnya suami nunggu belanja. Bagaimana sabarnya dia menyerahkan semuanya. Dari mulai slip gaji sampai nyawanya. Memang di luar dia seperti singa, tapi di rumah Hello Kitty. Maka cinta berubah menjadi kasih. Kasih itu setelah terlihat buktinya. Makanya kalau ada orang mengatakan, aku cinta pada kamu, berarti kamu baru lihat fisikku. Tapi kalau sudah kasih, sudah ada buktinya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari kasih. Apa dia? Sayang. Sayang ini adalah puncaknya. Mana contohnya? Ketika kita bertamu ke rumah orang, Ustaz Somad tolong pegang anak saya. Lalu anaknya saya pegang. Begitu dipegang 2 menit, kencing. Apakah saya marah? Tidak. Kenapa saya tidak marah? Karena saya sudah sayang sama dia. Coba kalau bapaknya yang kencing. Campakkan ke laut. Makanya dalam terjemahan Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Ternyata kalau sering-sering dekat duduk dengan Habib Muhammad bin Anis, lancar bahasa Inggris kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kasih dulu, setelah itu baru muncul sayang. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman semuanya dapat. Yang baik dapat, yang enggak baik dapat, yang beriman dapat, yang enggak beriman dapat, yang sholat dapat, yang enggak sholat dapat. Jadi kalau ada orang yang jengkel, marah, gondok, ngamuk, enggak adil Tuhan ini Pak Ustadz. Saya yang udah ngaji, ikut kumpul keluarga, pulang-pulang helm hilang. Mudah-mudahan helmnya selamat. Banyak juga yang takut kehilangan helm. Saya yang sudah ngaji, sudah puasa sunat Senin Kamis, sudah zikir, sudah puasa. Tapi kenapa dia yang gak pernah sholat, kenapa rezekinya lancar? Itu Rahman. Karena Allah itu kasih. Tapi puncaknya adalah sayang. Sayang Allah disandingkannya Ghafurur Rahim. Ghafur, ampunan. Rahim, hanya kepada orang yang beriman saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Cinta, kasih, sayang. Jadi ketika Ustadz Fakhrul Razi tadi mengatakan, inni uhibbuka fillah Ustadz Abdul Somad, saya mencintaimu, saya mengasihimu, saya menyayangimu. Ibu percaya? Perempuan memang kalau ditanya diam. Memang begitu. Dalam hadis juga dikatakan begitu. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Dulu, kalau laki-laki mau menikah dengan perempuan, itu nggak pernah ada pacaran, nggak pernah boncengan, karena memang tertulis di motornya, say no to bonceng. Dan ketika mereka akan akad, apakah anak bapak mau menikah dengan laki-laki ini? Kata Pak Kua. Saya nggak tahu, kata bapaknya. Oke, utus satu orang ke kamar nanya. Dulu begitu. Lalu diutuslah satu orang ke kamar nanya. Buka jendela. Maukah kamu menikah dengan laki-laki itu, nak? Anaknya diam. Itu berarti tanda setuju. Diam dia, setuju. Itulah makna hadis as-sukutu alamatur ridha. Diam, tanda setuju. Makanya bapak kalau nanya sama ibu, mereka diam, lanjutkan. Betul, Bu? Kan, diam. Zaman dulu, perempuan kalau ditanya, mau nikah dengan dia? Diam. Tapi perempuan zaman sekarang kalau ditanya, mau nikah dengan dia? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ustadz Fakhrul Razi tadi ke saya? Inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu. Bapak percaya? Jamaah ini bingung. Mau jawab percaya, nggak enak sama Ustadz Fakhrul Razi. Mau jawab nggak percaya, nggak enak sama Ustadz Somad. Akhirnya mereka menjawab tapi nggak pakai suara. Saya percaya bahwa Ustadz Fakhrul Razi mencintai, mengasihi, menyayangi saya. Dari mana Ustadz tahu? Beliau baru 1 malam di rumah. Baru pulang dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dari Madinah ke Makkah, pulang ke Jakarta, pulang ke Makassar. Baru 1 malam. Dan tiba-tiba tadi ketemu di sini. Sebelum naik, di bawah saya tanya, Ustadz kan baru 1 malam di Makassar. Iya, kenapa sudah datang lagi ke sini? Inni uhibbuka fillah Ustadz Abdus. Almar'u ma'aman ahab. Ketika ada seorang laki-laki berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Kata dia, saya kulit saya hitam, saya bukan Arab, saya bukan Quraisy, saya bukan orang mulia, saya budak hamba saya berkulit hitam dari Afrika, tapi saya mencintaimu. Apa jawab Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita semua hadir malam ini cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pas giliran saya mati lampu. Memang kalau cinta itu sudah terlalu dalam begitu memang.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi ya? Hilang bahan saya. Habib Muhammad bin Anis. Di pangkal namanya dipanggil dengan Habib. Habib itu diambil dari kata hub. Hub itu artinya cinta. Habib itu maknanya dua. Habib mencintai. Habib dicintai. Itu arti Habib. Kenapa beliau dipanggil Habib? Karena beliau mencintai saya. Dari mana Ustaz tahu? Ya saya ngerasa aja. Cinta itu kan nggak perlu diungkapkan. Tapi tadi Ustadz Fakhrul Razi mengungkapkan, ada yang mau mengungkapkan, ada yang enggak. Tapi kita bisa merasakan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya selama berjalan dengan Habib Muhammad bin Anis, saya merasa bahwa dia mencintai, menyayangi dan mengasihi saya. Buktinya apa? Dia nggak pernah ngejek saya pesek. Tadi ketika kami duduk sama, duduk berdampingan, dia buka jaketnya, dia gantungkan di belakang. Supaya apa? Supaya jamaah tidak membanding-bandingkan antara kami. Dia biarkan saya. Kenapa penampilan Ustaz Somad beda malam ini dengan malam yang lain? Ini Ustaz Somad ini makin hari makin gaya-gaya aja ini. Bukan begitu saudaraku. Ada seorang hamba Allah yang datang jauh-jauh. Lalu kemudian beliau memberikan jaket. Maka kalau saya bisa balas, saya balas. Tapi apalah daya, ingin memeluk gunung tangan tak sampai. Saya tak sanggup membalas. Kata Nabi, kalau engkau tidak sanggup membalas, doakanlah. Saya sudah doakan dia, jazakallahu khairal jaza. Idkhalus surur. Senangkan hatinya. Bagaimana cara menyenangkan hati saudara yang memberikan baju ini? Saya pakai bajunya. Maksud saya mau menunjukkan ke dia, ini loh bajunya saya pakai. Begitu saya pakai, mati lampu. Dia enggak ngelihat. Jadi kalau ada yang terlintas di hatinya suuzon, ini Ustaz Somad ini makin hari makin gaya, ceramah pakai jaket kulit. Ini dikasih orang. Bukan mau gaya. Kalau mau jujur saya katakan, ini panasnya minta ampun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu kalau bisa balas, nggak bisa balas, doakan, nggak bisa doakan, senangkan, bahagiakan hatinya. Perempuan, dia sudah memberikan waktunya, nyawanya, meregang nyawa mereka melahirkan anak-anakmu, Pak. Apa mereka minta balasan? Mereka hanya ingin mendengar ucapan di telinganya, kau katakan, I love you. Langsung mati lagi. I love you my angel. Apa kata dia jawab? Namaku bukan angel. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu, adik selama ini tidak pernah mendengar suaminya mengucapkan kata-kata aku cinta kepadamu, jangan berkecil hati. Karena menurut lembaga survei Indonesia, 90% laki-laki di Indonesia memang gak pernah mengucapkan aku cinta padamu pada istrinya. Mereka lebih banyak mengucapkan itu pada istri orang lain. Tapi yang di sini gak ada begitu. Itu yang saya ceritakan itu di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Kalau yang di sini ini nggak tahu juga lah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ada di dunia ini karena cinta atau karena benci? Ibunya sudah menjawab. Sekarang yang laki-laki. Kita ada di dunia ini karena cinta atau karena benci? Seandainya bapak ibu kita kelahi terus, apakah mungkin kita ada? Gak mungkin. Emang bisa dikirim pakai bluetooth? Kita ada karena cinta. Lalu kalau kita ada karena cinta, kenapa kita mesti membenci? Boleh untuk update status besok pagi. Kita ada di sini karena cinta. Lalu Allah menciptakan manusia di muka. Makin gelap ini. Setiap ku sebut cinta makin gelap.
Lalu kita ada di dunia ini karena Allah cinta atau karena Allah benci? Karena Allah cinta, maka diciptakannya lah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam salah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Silap, khilaf, salah. Apakah langsung Allah marah lalu Nabi Adam masuk neraka jahanam? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Cinta Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Cintaku, kasihku, sayangku mendahului murkaku. Nabi Adam tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna wa tarhamna. Kalau engkau tidak mencintai kami, kalau engkau tidak menyayangi kami, kalau engkau tidak mengasihi kami rugi ya Allah. Yang diungkapkan itu adalah cintanya. Dan setelah itu Nabi Adam menyebut makhluk yang paling dicintai Allah. Apa kata Nabi Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, berkat makhluk yang paling kau cinta, ampunkan dosaku. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah mau kasih tahu kepada siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Ya Adam. Ya. Nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu Muhammad? Padahal dia belum kuciptakan. Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan, kau hembuskan ruh, lalu aku hidup. Rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, dan ketika aku mengangkat kepalaku, aku lihat ada satu nama bersanding dengan namamu di tiang aras, dan nama itu adalah nama orang yang paling kau cinta. Nama itu adalah Sayyidina wa Syafi'ina wa Habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Ini Ustaz ini ngomong begini, ini dalilnya di mana ini? Buka kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh muhaddis ahli hadisnya Makkah, doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nanti akan kelihatan bagaimana pendapat ulama tentang hadis ini. Jadi kita diampunkan Allah karena cinta. Kita diciptakan karena cinta. Kita pun ada malam ini karena kita saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi. Mudah-mudahan cinta ini kekal dan abadi insya Allah. Saya, kalau bukan karena cinta, gak mungkin saya bisa duduk bersama dengan mereka. Saya duduk, diposisikan malam ini malam yang paling tersulit bagi saya. Saya duduk, saya pandang ke sebelah kanan, Cina. Saya pandang ke sebelah kiri, Arab. Untung datang Bang Onim. Saya lihat Bang Onim, tapi saya pikir-pikir Bang Onim, karena bininya Arab, dia mirip Arab juga. Saya lihat Ustadz Fakhrul Razi, berjenggot juga. Macam Arab juga. Tapi karena saya tidak melihat fisik, nggak tahu mereka ngelihat fisik atau enggak ya. Yang saya lihat adalah cinta. Oh Dennis, cinta kepada saya. Dari mana Ustadz tahu? Ya saya ngerasa-ngerasa aja. Bang Onim, cinta kepada saya. Ustadz Fakhrul Razi, cinta kepada saya. Habib Muhammad bin Anis, cinta kepada saya. Yang enggak saya sebutkan namanya, jangan sakit hati dan kecewa. Bukan saya enggak ingat, tapi memang lupa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan benci orang karena sukunya. Karena kita tidak pernah diminta malaikat untuk memilih suku. Betul? Dulu ketika kita berada di alam rahim, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Ustaz dari tadi ngelihat ke kanan, lebih banyak ngelihat ke kanan dari ke kiri. Kenapa? Jamnya di sebelah kanan. Itu jam itu biar kalian tahu. 16 menit lagi aku ngomong.
Inna ahadakum yujma'u khalqihi fi butni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam rahim dalam bentuk air. 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. 40 hari dalam bentuk darah yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari dalam bentuk daging segumpal. Tsumma yursalul malaku. Setelah itu Allah kirim malaikat. Malaikat datang membawa ruh masuk ke dalam perut. Saya kebetulan ditakdirkan ke dalam perut orang Sumatera. Saya menjadi orang Sumatera. Ada yang ditakdirkan ke dalam perut orang Jawa Timur. Bagaimana bahasa Jawanya? Kumaha damang itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa, pripun kabare panjenenganipun? Ada yang ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Sulawesi, Makassar, Bugis. Maka dia menjadi saudara saya yang ada Bugis. Maka kita tidak pernah membenci orang karena sukunya. Tidak pernah benci karena rasnya. Tidak pernah benci karena warna kulitnya. Karena itu adalah pilihan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan benci orang karena sukunya. Khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lalu kemudian untuk apa diciptakan Allah? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal, belajar bahasa. Saya tadi waktu duduk-duduk di dalam kemah sempat belajar dikit-dikit dengan Habib Muhammad bin Anis. Saya tanya, kalau saya itu apa bahasa Sundanya Habib Anis? Kata beliau, aing. Baru saya sampai di sini baru saya tahu, rupanya saya salah milih guru. Dalam hal bahasa Sunda. Tapi dalam hal keimanan, dalam hal ketakwaan, dalam hal kezuhudan, dalam hal ketawaduan rendah hati, beliau adalah guru kita semua. Saya bahagia malam ini bisa duduk di samping Koh Denis. Kenapa? Untuk anak muda. Siapa yang bisa meraih anak muda? Siapa yang bisa mengajak anak muda? Siapa yang bisa merangkul anak muda? Maka alhamdulillah Allah kirim salah satu hambanya yang masih muda, ganteng. 11-12 dengan artis Korea. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya Allah berikan kesempatan. Ada yang khusus anak muda. Kalau Ustadz Somad, saya ini bebas akses. Dari bayi sampai nenek-nenek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya karena cinta. Ada orang yang mengambil tombaknya. Tombaknya dia tusukkan ke tengkuk. Paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia ambil tombak. Dia tusukkan ke tengkuk Hamzah. Dia goncangkan. Hazzaztuhu. Aku goncangkan tombak itu di tengkuk Hamzah. Maaf. Sampai ujung tombak itu keluar baina fakhidhaihi, antara kedua belah pahanya. Lalu kemudian telinga Hamzah dia gunting. Hidung Hamzah dia potong. Dia tusuk dengan benang. Dia jadikan leontin. Lalu dia teriakkan, mana singa Allah? Yang katanya singa Allah, yang gagah perkasa. Hamzah, sudah aku gunting hidungnya. Sudah aku potong telinganya. Sudah aku tombak. Dan aku robek jantungnya. Laki-laki itu bernama Wahsy. Apa yang dilakukan Nabi terhadap? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang andai. Bapak punya paman, saudaraku anak muda punya paman. Lalu paman kalian dipotong hidungnya, digunting telinganya, ditombak tulang belakangnya, dibelah dadanya, dikunyah jantungnya. Apa yang akan kalian lakukan? Orang bunuh. Tapi begitu ketemu dengan Wahsy, Nabi Muhammad SAW datang dari kota Madinah sampai ke kota Makkah 10 hari lebih, 19 hari 19 malam Nabi di kota Makkah. Wahsy lari ke Taif. Dia takut. Setelah Nabi pulang ke Madinah, Wahsy datang. Dia sangka orang Makkah
sudah dipotong, disembelih, dibunuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada telinga yang digunting, tidak ada hidung yang dipotong, tidak ada jantung yang dibelah, tidak ada nyawa yang melayang. Wahsy datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah menjumpai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi, apa kata Nabi? Anta Wahsy, kamu Wahsy. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah, kau yang sudah menggunting hidung Hamzah, kau yang sudah memotong telinga Hamzah, kau yang sudah menggoncangkan tombak di tulang belakang Hamzah, kau yang sudah merobek jantung Hamzah, kau yang sudah mencabut jantung Hamzah, lalu kau berikan kepada tuanmu bernama Hindun. Engkau Wahsy. Kata Wahsy, ya, aku Wahsy, aku yang sudah membunuh Hamzah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi hanya menepuk dadanya, mendoakannya supaya dapat hidayah. Mampukah kita melakukan? Ibu mampu melakukan ini? Tidak. Betapa kecewanya saya. Saya sudah ngomong 40 menit. Pas tiba-tiba ditanya, sanggup jaga juga lah perasaan saya. Kenapa Nabi tidak mengerahkan Abu Bakar, Umar yang gagah perkasa, Sayyidina Ali, ada panglima perangnya, ada Usamah bin Zaid. Kenapa Nabi tidak mengatakan Usamah bin Zaid, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, cincang Wahsy ini jadi dendeng. Kenapa dia tidak katakan itu? Jawabannya satu, karena cinta. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku kekasih, mengaku terkasih, mengaku Habib, Sayyidil Habib. Kita mengaku Sayyidina wa Habibina, mencintai dan dicintai. Tapi dalam hati Abdul Somad belum layak untuk menjadi Habib pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selesai acara kumpul keluarga ini, kita dapat percikan cintanya sedikit pun jadilah insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah sesungguhnya yang ingin ditanamkan dengan Ramadan. Ramadan itu ada 4 isinya. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang yang percaya. Apakah ibu percaya dengan Allah? Apakah bapak percaya dengan Allah? Setelah percaya, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan pada kamu berpuasa. Yang wajib hanya yang percaya saja. Yang enggak percaya, ya enggak puasa. Mungkin di kampung, di kota bapak ibu enggak ada. Kalau di tempat saya ada. Itu namanya rumah makan setan. Kok dibilang gitu Pak Ustadz? Karena biasanya ditutup pakai kain. Nah kelihatan kakinya, orangnya enggak kelihatan. Kalau setan kan gitu kan? Terbalik Pak Ustadz. Kalau setan itu kepalanya kelihatan, kakinya itu kalau malam. Kalau siang kakinya kelihatan. Wajahnya enggak kelihatan. Itu enggak percaya. Sama seperti undangan masyarakat Sunda yang ada di Riau. Acara halal bihalal. Tiba-tiba datang Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh masuk ke dalam? Mohon maaf ya. Kamu siapa? Aing Abdul Somad. Abdi Abdul Somad. Saya Abdul Somad. Kamu orang Sunda? Pernah ceramah di Sunda? Oh enggak bisa. Karena kamu bukan orang Sunda. Karena yang diundang di Ramadan hanya ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan bagi kamu siyam. Apa itu siyam? Siyam itu artinya menahan. Tahan mata. Tahan telinga. Tahan mulut. Tahan tenggorokan. Tahan tangan. Tahan kaki. Itulah siyam. Alhamdulillah Pak Ustadz. Suami saya setiap Ramadan itu memang siyam. Dari mulai subuh sampai maghrib enggak keluar rumah dan tahan semua. Itu bukan siyam. Itu namanya niam. Niam itu apa ya Pak Ustadz? Molor. Tidur. Siyam maknanya kita tetap beraktivitas, tetap kerja, tetap masuk kantor. Tapi mata ditundukkan. Ngomong enggak macam-macam. Kabarnya anak si anu, suami si anu itu kepakai skincare yang kredit belum lunas, wajahnya putih, lehernya hitam.
Kamu masih ingat dengan Syam yang suka itu belum lunas hutangnya banyak? Shhh, diam. Ingat ceramah Ustaz Somad. Siam artinya tahan. Tahan, diam. Terus gimana? Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Belum siam. Karena siam artinya menahan. Oh ini berat sekali. Jangan katakan berat. Kenapa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu juga melakukan seperti itu. Supaya apa? Ujung dari puasa bukan ingin kebal, bukan terbang di atas awan, bukan menyeberang sungai di atas air, tapi tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, takut kepada Allah. Puasa menanamkan cinta. Lapar kita limited, ada batasnya. Kalau di Sumatera, kami di Riau puasa cuma sampai jam 6.30. 6.30, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkita tartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Tapi ada saudara kita puasanya unlimited edition. Jam 6 lapar, jam 10 lapar, hari ini lapar, besok lapar. Mana cinta kita? Mana sayang kita? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih. Alhamdulillah, Ustaz Luqmanul Hakim punya program namanya Indonesia Mustahil Lapar. Mustahil miskin betul. Tapi ada program baru Indonesia Mustahil Lapar. Hanya orang yang pernah lapar yang bisa mengentaskan kelaparan. Betul? Seminar internasional memberantas kelaparan. Diselenggarakan oleh United Nations, PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. Narasumbernya kenyang. Yang buat acara kenyang. Panitianya kenyang, pembawa acaranya kenyang. Apakah bisa melahirkan keputusan tentang kelaparan? Gak bisa. Hanya orang yang pernah laparlah yang bisa merasakan. Lapar ini masalah rasa. Andai lapar itu diungkapkan dengan kata, belum tentu bisa terwakili oleh kata. Kenapa? Karena kata terlalu miskin mewakili rasa. Andai diungkapkan dengan kata, rasaku belum tentu rasamu. Laparmu belum tentu laparku. Makanya pemuda-pemuda kata Nabi kalau belum mampu menikah, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa libido seksualnya turun. Kalau dia nggak puasa, oh matanya tajam. Bro cewek, wow, amazing. Tapi kalau dia lagi puasa, bro ada cewek yang mana? Itu jilbab merah, kusangka semangka. Bawaannya mau makan aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti puasa menyentuh lambung? Nasinya tinggi membumbung. Apa bukti puasa menyentuh hati? Ringan tangan berbagi. Bagi adik-adik yang punya usaha sablon di Bandung, boleh untuk buat baju sablon. Tulis di belakang, apa tanda puasa menyentuh lambung? Nasi tinggi membumbung. Apa tanda puasa menyentuh hati? Ringan tangan berbagi. Tapi baju kaos yang model begini jangan dipakai sholat tarawih. Nanti ada orang melihat dari belakang. Makanya kalau sholat itu jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisannya. Pakai baju yang wajar-wajar aja. Baju ini pun gak dipakai tarawih. Gak tarawih aja panasnya luar biasa. Ini baju ini hanya untuk konten. Habis ini langsung dibuka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Ramadan tahun ini lebih menyentuh hati kita. Apa tanda Ramadan kita diterima Allah? Setelah Ramadan, ringan tangan berbagi. Betul Pak Ustadz. Ramadan itu nggak bisa dinilai dari fisik. Umroh nggak bisa dinilai dari fisik. Haji mabrur nggak bisa. Siapa yang hajinya mabrur, pulang dari Makkah, wajahnya putih. Berarti saya nggak mabrur. Saya hitam. Ada jamaah yang wajahnya putih,
Rupanya nggak pernah keluar hotel, tidur terus. Nggak bisa dinilai dari wajah. Puasa juga begitu. Siapa yang puasanya diterima Allah? Tandanya ada perubahan. Kalau ada berubah setelah Ramadan, itu tanda diterima Allah. Saya lihat suami saya ada perubahan Pak Ustadz. Selama ini kalau datang paskas, pasukan amal soleh, itu dia ngisinya 2.000 Pak Ustadz. Tapi setelah puasa ini Pak Ustadz, 2.500. Kalau mata saya agak ke sana, itu terus terang saya nggak bisa ngeliat. Silau ini, silau. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Acara yang begini mewah, pentas yang begini hebat, dari mana duitnya? Ini dari orang-orang soleh yang baik-baik. Salah satunya adalah BJB, Bank Jabar Syariah. Anda sudah menabung ke Bank Jabar Syariah? Alhamdulillah. Bagi yang belum, ingat, neraka jahanam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang sudah mengerahkan tenaganya, hartanya, hingga acara kumpul keluarga ini berjalan dengan mulus berkat ridha Allah. Mudah-mudahan dibalas Allah segala kebaikannya. Yang sakit diangkat penyakitnya. Yang lagi ujian diluluskan dengan nilai yang terbaik. Semua yang hadir-hadir ini diistiqomahkan iman dan Islam. Doa Habib Muhammad bin Anis berangkat ke tanah suci. Umrah haji ke Baitullah. Salah satu program Ustadz Luqmanul Hakim adalah memberangkatkan saudara ke tanah suci. Kita ketika berjalan di samping Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kalau makan lewat di tenggorokan kita enak, begitu juga makanan itu di mulut saudara kita. Kalau kita di Baitullah bersama Ustadz Salim Afillah, bersama Ustadz Luqmanul Hakim, bersama Ustadz Fakhrul Razi, bersama Koh Denis, bersama para asatis, bersama Sayyidil Habib Muhammad bin Anis, enak, nyaman, tenang. Kita juga ingin jamaah juga sampai ke Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad selama 40 menit tadi? Satu keyword kata kunci, cinta. Nanti kalau ada yang pulang nanya, ada yang ditanya, siapa tadi yang menyampaikan? Yang terakhir tadi Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Cinta. Itu aja yang kuingat. Yang lain silakan tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Karena Habib Muhammad bin Anis sudah berpantun, MC kita yang hebat-hebat, host kita juga berpantun, maka sebagai tradisi menyambut saya pun berpantun. Memang cantik kain katun. Kain katun dibeli di Cipanas. Saya tidak bisa lagi membalas pantun karena jaket ini terlalu panas. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.